Halo Sobat Muslim, tahu tidak? Ada loh etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abdil Ebi Khaidir dari kelas Ekonomi Pembangunan 4A dari Universitas Muhammadiyah Mamuju dengan NIM 2024-02-004. Nah, di sini saya akan kembali mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 dengan tema etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Nah, yaitu menyelaraskan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai akidah Islam untuk kemaslahatan umat dan jagat raya. Nah, yang pertama adalah menata arah kemajuan zaman, yakni kemajuan sains dan teknologi yang harus berjalan beriringan dengan keimanan dan akhlak yang luhur. Nah, dalam menata tersebut akan ada risiko ilmu tanpa etika, akidah sebagai kompas, dan syariah sebagai standar. Risiko ilmu tanpa etika adalah ilmu pengetahuan yang lepas dari kendali nilai agama yang berpotensi menghancurkan peradaban dan tatanan kehidupan. Sedangkan akidah sebagai kompas adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai penuntun arah dalam setiap langkah inovasi dan penemuan, serta syariah sebagai standar, yaitu rambu-rambu halal dan haram dalam syariat menjadi tolak ukur utama dalam metode pemanfaatan dan pengembangan teknologi. Nah, dalam etika pengembangan ada juga paradigma ilmu. Nah, paradigma ilmu ini terbagi menjadi dua, yaitu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Dua pandangan filosofis ini menentukan arah masa depan umat manusia dalam menghadapi arus modernisasi. Posisi umat Islam harus berakar pada nilai-nilai tauhid agar tidak tersesat oleh arus pemikiran yang sekuler. Nah, pilihan paradigma ilmu akan menentukan apakah teknologi yang dihasilkan menjadi rahmat atau bencana bagi umat manusia. Nah, yang pertama dari paradigma ilmu bebas nilai, yakni value free. Paradigma ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan bersifat netral dan sepenuhnya otonom dari nilai-nilai di luar dirinya. Yang pertama, netral dan otonom, yaitu ilmu dianggap berdiri sendiri tanpa memerlukan legitimasi dari agama atau moralitas. Yang kedua, tentang bebas intervensi, yaitu tidak terkait oleh dogma agama, ideologi, maupun pertimbangan etika sosial. Yang ketiga, objektivitas semata, yaitu berfokus pada fakta empiris tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual atau dampak akhiratnya. Nah, muncul pertanyaan, mengapa paradigma bebas nilai berisiko? Karena yang pertama, disalahgunakan demi profit, yaitu berpotensi teknologi mudah dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan dan keuntungan materi semata. Yang kedua, karena adanya mengabaikan kesejahteraan, yaitu kesejahteraan jangka panjang dan kelestarian alam seringkali dikorbankan demi target laba sesaat. Yang ketiga, karena ketimpangan dan degradasi, yaitu berujung pada kesenjangan sosial yang sangat tajam serta merosotnya nilai dan moral kemanusiaan. Selanjutnya dari paradigma ilmu, yaitu paradigma tidak bebas nilai atau value laden, yaitu dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan tidak netral. Ia harus selalu diikat oleh nilai-nilai luhur dan ajaran agama. Seperti yang pertama, ilmu dijiwai oleh nilai, moral, dan wahyu ilahi. Yang kedua, seperti pengetahuan selalu dipandu oleh akidah dan tujuan kemaslahatan umat. Yang ketiga, seperti ilmu bukan sekedar soal bisa atau tidak, melainkan benar atau salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya tentang sinergi ilmu dan iman, yaitu ketika akal dan wahyu berjalan seiring, maka lahirlah ilmu yang bermanfaat bagi semesta. Kekuatan integrasi, yaitu ilmu yang sejati tidak menjauhkan manusia dari Tuhannya, melainkan memperkuat keimanan dan menumbuhkan rasa kesadaran akan keagungan
penciptaannya. Nah, pada gambar ini menggambarkan bahwa akal manusia, jika manusia berakal, maka dia akan mengingat kepada wahyu ilahi atau Tuhannya. Nah, jika dia mengingat Tuhannya, maka keseimbangan alam seperti dia akan mengingat akhirat dan juga mengerjakan dunia. Nah, terjadilah siklus sinergi dan terus berputar. Integrasi rasionalitas dan spiritualitas menghasilkan pemanfaatan akal budi untuk menjaga keseimbangan alam dan mendekatkan manusia pada Sang Pencipta. Nah, ilmu yang disertai iman akan melahirkan teknologi yang beradab dan penuh rahmat. Selanjutnya dari etika pengembangan, ada peran akhlak dalam ipteks. Setiap inovasi dan karya ilmiah mencerminkan karakter dan tanggung jawab sosial ilmuwan. Nah, apa peran-perannya? Yang pertama, tanggung jawab seorang ilmuwan. Nah, setiap karya yang dihasilkan harus mempertanggungjawabkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Apakah dampaknya itu baik dan buruk, harus dia pertanggungjawabkan. Nah, yang kedua, nilai luhur pribadi, menjunjung tinggi kejujuran, kerendahan hati, dan ketulusan dalam pengabdian kepada kemanusiaan. Yang ketiga, terjauhkan dari kesombongan intelektual, yaitu menghindari perasaan sombong atas kemajuan teknologi yang dia capai, dan selalu tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah aplikasi praktis dalam kehidupan, seperti evaluasi, filtrasi, dan realisasi. Prinsip etika Islam bukan sekedar teori, melainkan panduan praktis dalam menapaki kehidupan modern sehari-hari. Yang pertama adalah evaluasi atau uji syariah, yaitu setiap inovasi dinilai dari sejauh mana ia mendatangkan maslahat dan menjauhkan mudarat. Yang kedua adalah filtrasi, yaitu filtrasi budaya, yaitu menghindari dampak destruktif peradaban barat yang bertentangan dengan nilai tauhid. Yang ketiga adalah realisasi, yaitu visi peradaban, yaitu adalah membangun tatanan masyarakat yang madani dan berlandaskan etika Islami yang rahmatan lil alamin. Nah, yang terakhir adalah menuju peradaban yang berilmu dan beradab. Ilmu untuk kemaslahatan dan iman sebagai pemandu. Ipteks yang maju adalah ilmu yang memuliakan martabat manusia sebagai hamba dan khalifah di bumi. Maka dari itu, mari kita jadikan setiap ikhtiar pengembangan ilmu sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam menuju peradaban yang berilmu dan beradab, kita harus menjadikan ilmu sebagai ibadah, yakni niatkan pengembangan teknologi untuk ketaatan dan kemaslahatan umat. Yang kedua, dengan ilmu yang memuliakan, yakni ilmu pengetahuan yang bermanfaat akan meninggikan derajat manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir adalah berkomitmen. Kita harus berkomitmen, yakni ilmu untuk kemaslahatan dengan iman sebagai pemandu arah yang benar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan itu murni datangnya dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.